komunikasi dalam organisasi. Hai, kenalin aku Kayla Syakila. Nama saya Dika Kresna. Halo semua, aku Aliza Putri. Saya akan menjelaskan komunikasi dalam organisasi, fungsi dan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi, gaya komunikasi, dan bentuk komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam komunikasi, cara mengatasinya, dan komunikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Happy watching! Teman-teman, ayo kita belajar komunikasi organisasi. Komunikasi adalah suatu proses menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Unsurnya yaitu ada komunikator, komunikan, dan saluran. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi membutuhkan titik temu untuk pemahaman bersama dan bertujuan mendorong interpretasi ide sesuai keinginan komunikator. Dalam organisasi, komunikasi mencakup struktur, fungsi, hubungan antar manusia, dan budaya organisasi yang mengalir secara vertikal dan horizontal dalam jaringan yang saling bergantung. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi memiliki 4 peran penting. Pertama, sebagai sarana informasi yang membantu menyimpan data untuk mengambil keputusan. Kemudian, sebagai kendali yang berfungsi mengendalikan perilaku anggota sesuai dengan wewenang dan panduan organisasi. Selanjutnya, sebagai motivasi yang membantu menjelaskan kepada karyawan tentang tugas dan cara meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terakhir, sebagai pengungkap emosional yang memungkinkan anggota organisasi mengekspresikan perasaan dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Dengan demikian, semua fungsi ini melibatkan komponen dasar komunikasi yaitu pesan, pengirim, media, dan penerimanya. Proses komunikasi dalam organisasi. Nah, proses komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 2 jenis utama. Pertama, komunikasi internal yang terjadi di dalam organisasi. Terdiri dari 4 bentuk. Komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication untuk pemberian instruksi dan motivasi. Komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication untuk penyampaian laporan dan saran. Komunikasi sesama atau horizontal communication untuk koordinasi antar bagian setara. Dan komunikasi lintas saluran atau interline communication untuk berbagi informasi melewati batas fungsional. Selanjutnya, komunikasi eksternal yang melibatkan interaksi organisasi dengan pihak luar. Bentuknya ada 2. Bisa berupa komunikasi dari organisasi ke masyarakat, seperti konferensi pers dan iklan, atau sebaliknya, bentuknya bisa dari masyarakat ke organisasi, melalui saran kritik atau layanan pelanggan. Dengan demikian, kedua jenis komunikasi ini saling melengkapi untuk menciptakan aliran informasi yang efektif dalam menjalankan organisasi. Sekarang kita masuk ke gaya komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat 6 gaya komunikasi yang berbeda. Pertama, the controlling style yang bersifat satu arah dan membatasi. Kemudian, the equalitarian style yang mengedepankan komunikasi terbuka dan dua arah. Selanjutnya, the structuring style yang fokus pada pesan terstruktur untuk mengatur tugas dan prosedur. Sementara itu, the dynamic style bersifat agresif dan berorientasi pada tindakan. Berikutnya, the relinquishing style yang terbuka menerima masukan dari orang lain. Terakhir, the withdrawal style yang menunjukkan penarikan diri dari komunikasi karena masalah interpersonal. Dengan demikian, setiap gaya memiliki fungsi yang berbeda sesuai konteks dan kebutuhan organisasi.
Bentuk komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Pertama, berdasarkan bentuknya. Komunikasi dibagi menjadi komunikasi langsung yang terjadi tanpa perantara, dan komunikasi tidak langsung yang menggunakan media atau perantara seperti radio atau televisi. Selanjutnya, berdasarkan sasarannya, komunikasi terbagi menjadi komunikasi massa untuk kelompok besar, komunikasi kelompok untuk sasaran yang dapat dihitung dan dikenal, serta komunikasi perorangan yang bersifat personal. Terakhir, berdasarkan arah pesannya. Komunikasi dapat berupa komunikasi satu arah tanpa umpan balik seperti radio, dan komunikasi timbal balik yang memungkinkan adanya respon dari penerima pesan. Peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi berperan vital untuk menghindari kesalahpahaman dan mencapai tujuan bersama. Kesalahan komunikasi sekecil apapun dapat berdampak fatal bagi organisasi. Komunikasi melibatkan interaksi antara atasan dan bawahan. Komunikasi berfungsi mengkoordinasikan tugas, menyampaikan informasi, dan membangun lingkungan yang kondusif. Hambatan komunikasi dalam organisasi, diantaranya ada hambatan dari proses komunikasi. Contohnya seperti hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Selanjutnya ada hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Kemudian ada hambatan semantik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya adanya perbedaan bahasa, yaitu bahasa daerah, nasional maupun internasional. Lalu ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Dan yang terakhir adalah hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama, bisa menggunakan umpan balik. Beri kesempatan pada orang-orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya, sehingga tercipta dua iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita, seperti bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, dan sejauh mana minat dan perasaannya. Lalu rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik misalnya apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Nah, selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah kondisi yang mendorong seseorang melakukan tindakan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, pemahaman motivasi pegawai sangat penting karena menentukan perilaku kerja. Motivasi terkait erat dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, di mana setiap orang memiliki dorongan berbeda. Terdapat 3 komponen utama motivasi, yaitu kebutuhan, motif, dan tujuan. Motivasi bersifat berkelanjutan seiring munculnya kebutuhan baru. Komunikasi, organisasi, dan motivasi saling terkait untuk mencapai tujuan bersama melalui interaksi yang efektif antara semua komponen dalam organisasi.